wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nur surat 24 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba. Ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina yarmuna
muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Manggawiani ayat 2 hiji sasarengan. Cidua tilu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin
innallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun azim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah asyaiton, setan. Ini tentu kiasan ya, karena kita tidak tahu bagaimana setan melangkah. Maksudnya kita jangan mengikuti amal-amal setan. Para ulama sepakat kullu ma'siyatin min khutuwatis syaiton. Langkah-langkah setan itu adalah maksiat. Kaitannya dalam konteks tentang penyebar hoaks, berarti kita kalau terjebak dalam penyebaran hoaks, ya, berita bohong, berita yang belum jelas, fitnah, itu berarti kita sudah mengikuti langkah-langkah setan. Jadi harus diyakini bahwa ketika kita ikut terlibat, ikut menyebarkan, ikut men-share, itu hakikatnya kita sudah menjadi budak setan. Wa may yattabi', dan siapa yang mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan,
Fa innahu, maka sesungguhnya setan itu ya'muru, akan memerintah. Jadi ini ibarat atasan ke bawahan, yang bawahan itu nggak punya wewenang untuk menolak, ya, majikan kepada karyawan. Jadi kalau kita mengikuti langkah setan, jadi setan itu jadi majikan, setan itu jadi atasan, dan kita menjadi budak yang nggak punya pilihan selain untuk mengikuti setan. Dia pasti memerintah bil fahsya, pada yang fahsya, perbuatan-perbuatan nista, zina, asusila, wal mungkar, dan kemungkaran. Kemungkaran itu yang disepakati ya oleh semua umat Islam, bahkan umat manusia, itu sebagai sebuah kejelekan, kayak membunuh, mabok, dan lain-lain, ya, zina. Meski di beberapa budaya dianggap legal, tapi hakikatnya mereka menolak, pasti akan tetap mengajarkan ke anak-anaknya bahwa zina itu nggak baik, ya, bahwa mabok itu nggak baik, judi dan lain sebagainya. Walaula fadlullahi alaikum, dan seandainya tidak ada karunia Allah untuk kalian, warahmatuhu, dan juga rahmatnya. Yang dimaksud adalah ayat-ayat yang kemarin, ya, kan kemarin diulang-ulang, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu di ayat 14, ya, kemudian di ayat sebelumnya juga sama, ya. Jadi maksud karunia Allah dan rahmatnya dalam ayat-ayat ini adalah syariat, tuntunan, hidayah. Ayat-ayat Quran yang memberikan tuntunan, ini nggak boleh, ini jelek, nah ini yang baik, ini yang seharusnya dilakukan. Kalau kamu dapat berita yang aneh, jangan dulu disebarkan, tabayun dulu, konfirmasi dulu, jangan dulu suudon. Itu kan rahmat dari Allah. Ma zaka minkum min ahad, tidak akan bersih di antara kalian seorang pun abadan, selama-lamanya bersih dari dosa. Walakin Allah yuzakki may yasha, tapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan yang namanya tazkiyah itu dengan ayat-ayat Quran. Membersihkan hati, membersihkan jiwa, termasuk membersihkan dosa itu dengan ayat-ayat Quran. Tentu bukan sebatas dibaca, tapi juga diamalkan. Ayeuna kita baca ayat-ayat ini, bari pagawean resep we nyebarkeun share-share berita nutup para rukuh, itu tidak akan bersih. Kita bersih itu harus sumbernya dari Al-Quran. Memang diawalinya dengan zikrullah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, gitu teorinya, ya. Karena jiwa itu kan dari Allah. Kalau tubuh kita dari tanah, tubuh kita makanannya berarti dari tanah, sangu, ya, lepet, bala-bala dari tanah. Tapi kalau jiwa kita dari Allah, makanannya harus dari Allah. Apa? Quran, ya, yang bisa membersihkan hati kita, dosa-dosa kita, ya, mulai dari zikrullahnya. Dan zikir itu nanti ngecas, ya, ngecas, mengingatkan, memberikan kekuatan, ya, sehingga kita siap untuk mengingat dan mengamalkan. Jadi tong dikotomi lah, ya. Wah, cenah gak penting baca Quran, nu penting mah ngamalkeun, nya rek ngamalkeun kumaha macana tara. Jadi tetap berawal dari baca. Ada kuring mah geus bisa, mane mah can bisa pepet terus ngaji, teu bisa kitu Quran. Ya, meskipun Bapak sudah bisa, tetap kudu dizikirkan, kudu dibacakan, diingat, disebut, ya. Yang namanya zikir itu kan dibaca, disebut, diucapkan, ya, ditanamkan ke dalam hati. Terus, ya, tong pada geus jago maca ngaji Quran, jadi tara ngaji Quran. Kemudian itu yang akan menambah keimanan untuk kita mengamalkan ayat-ayat Quran. Bersihlah insyaallah tazkiyah. Ayat ini sekaligus menjelaskan yang di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa orang Yahudi
itu mengklaim bahwa mereka adalah makhluk-makhluk suci, bersih. Kalaupun berdosa pasti akan diampuni. Kalaupun masuk neraka paling seminggu mualila. Lang tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Banyak ayatnya di Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada. Kata Allah, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha. Lihatlah oleh kamu orang-orang yang menganggap suci pada dirinya, padahal Allah saja yang berhak menyucikan diri seseorang. Nah, Allah menyucikan diri seseorang itu dasarnya Quran. Jadi ayat itu tidak mengajarkan relativisme. Kamu jangan merasa benar sendiri, hanya Allah yang tahu benar. Jangan menilai Natal sesat, jangan menilai Kristen sesat neraka, jangan merasa benar sendiri, hanya Allah yang tahu benar gitu. Maka ayat tadi salah. Justru ayat yang tadi, karena Allah yang tahu yang benar, karena Allah saja yang tahu yang suci, dan Allah sudah menjelaskan siapa yang suci, siapa yang benar, yaitu lewat fadlullah wa rahmatuhu, ya, lewat Al-Quran. Jadi Allah menyucikan yang Dia kehendaki, yaitu lewat Al-Quran. Kalau Yahudi Kristen kan udah jelas, jauh dari Al-Quran maka pasti kotor. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wala ya'tali, dan janganlah bersumpah. Ada di surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisaihim. Ila itu sumpah. Janganlah bersumpah ulul fadli, orang-orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, jabatan, kedudukan yang tinggi, minkum, di antara kalian, wasa'ah, dan keluasan rezeki orang kaya. Ayyutu, bersumpah tidak akan memberi, ulil kurba, kepada kerabat dekat, kadulur, wal masakin, orang-orang miskin, wal muhajirin, dan orang-orang yang hijrah, fi sabilillah, di jalan Allah. Ini menguatkan barokah keluarga Abu Bakar, ya. Jadi ayat surat An-Nur dari awal sampai ayat 26 ini menyucikan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ini ayat terkait Abu Bakar. Ulul fadli wasa'ah itu Abu Bakar. Beliau kedudukannya tinggi, terhormat, as-sa'ah, rizkinya luas, dan beliau itu terkenal suka berbagi harta kepada keluarganya. Di antaranya keluarga Mistah bin Utsatsah. Dia itu anak bibi Abu Bakar, berarti kapi adi. Keluarga Mistah ini keluarga miskin. Dia tidak punya harta kecuali yang diberi oleh Abu Bakar. Takil ngaranna ulil kurba teh. Jadi menanggung lain merejang sakari tahun dahareun. Mantap bere geus cul gitu. Yang namanya ulil kurba, sodakoh, infak kepada ulil kurba, perhatikan hidupnya sampai matinya. Perhatikan kebutuhan daharna sabulana sabaraha, kurangna sabaraha, kebutuhan listrikna, anak-anak sekolahnya. Dan ulil kurba itu bukan hanya anak kakak, anak adik, anak bibi oge ulil kurba. Bahkan ini khola itu dari ibu, bukan dari ayah, ya, jadi keluarga ibu. Makanya kan dari kita bahas dulu surat Al-Isra, ya, ancaman mubadzir. Mubadzir itu yang menghambur-hamburkan harta. Apa ciri menghambur-hamburkan harta itu? Yang mengabaikan wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Yang mengabaikan hak keluarga dekatnya, orang miskin dan ibnu sabil. Ibnu sabil teh menaik nama lah mahasiswa tanuker kuliah nya orang luar kota. Itu ibnu sabil unggul daharna jeung mie wae, indomie wae atau cuanki. Nah, pengalaman tahu sadromannya di Unisba. So, bawaturana mau jauh karar itu pengiritan mun teu kitu beak duit. Itu ibnu sabil unggul.
Dahar jeung Indomie we jeung cuanki. Atau santri-santri ya yang di pesantren itu Ibnu Sabil. Kenapa? Bukti dek dahar hese meuli kita bese kebanyakannya orang-orang miskin. Ya Ibnu Sabil. Orang yang habis bekal di perjalanan, maksudnya para pelancong yang miskin gitu. Hari miskin mah yang menetap di tempat kita, ulil qurba, kerabat dekat. Sok ngaliuk kagigireun, tingali lanceuk, tingali adi, tingali anak lanceuk, anak adi, keluarga paman, keluarga bibi, anak-anakna. Bisi aya keneh yang miskin, yang mereka hidupnya susah. Ari urang boro-boroan meuli sapeda we nu 20 juta. Uduh dua nu 50.000 aya. Aing ngarokok nu sabungkus nu mahal. Aya anak dulur nu jauh jang sakola ge teu kabayar, teu kaperhatikeun. Ini Abu Bakar, keluarga Mistah itu di sini disebutkan la malalahu illa mayunfiqu alaihi Abu Bakr. Enggak punya harta kecuali yang diberi oleh Abu Bakar. Jadi kehidupan keluarga ini disantuni ku Abu Bakar. Lain arti negara orang gawe karena memang miskin. Ada banyak kan orang yang memang miskin, gawe itu teu bisa, gawe teu bisa. Teu mustahil dulur urang teh gitu. Nah, ternyata Mistah bin Utsatsa ini salah satu penyebar hoaks Aisyah. Keheupan Abu Bakar. Sia meureun bahasa Sunda namanya. Ku aing dibere unggal bulan. Si horeng ngagugoreng budak aing gitu. Moal dibere deui sia, sumpah demi Allah gitu. Sumpah demi Allah saya tidak akan ngasih lagi ke keluarga Mistah gitu. Turunlah ayat ini. Enggak boleh ada sumpah yang sumpah itu menghalangi berbuat baik. Jangan boleh. Sumpah demi Allah urang moal panggih-panggih di jeung si eta. Mun panggih dek mengkol tah teu meunang gitu teu doraka. Dan sumpahnya harus dibatalkan. Sumpah dibatalkan itu kifarat ya, saum 3 hari atau memberi makan 10 miskin, memberi baju 10 miskin, pilih. Jadi disinilah konteksnya ayat tersebut, kata Allah wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan lepaskanlah. Isfahu teh antapkeunlah ya. Biarkanlah, lepaskanlah geus tong dipikiran deui. EGP lah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah saja Maha Pengampun, kok kamu susah mengampuni? Kamu ingin diampuni oleh Allah, kok kamu enggak mengampuni gitu. Maka Abu Bakar langsung menjawab ya, ketika turun ayat ini, bala wallahi inna nuhibbu an taghfira lana ya rabbana. Kan tenan Gusti, abdi hoyong cenah pangampura Gusti. Maka kemudian diberikan lagi santunan. Dan Mistah itu sebetulnya sudah dihukum, hukumannya kan 80 cambuk, dipukul 80 kali karena menyebarkan hoaks. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh, memfitnah. Arti asal yarmun itu melempar. Maksudnya menuduh, jinah, memfitnah, selingkuh. Al-muhsanat, perempuan-perempuan yang terhormat. Al-ghafilat, yang lalai. Maksudnya lalai dari dunia, lalai dari maksiat. Ningali beukeut nage mustahil gitu. Ningali sapopoe nage mustahil dia berzina, asa kabina-bina. Al-mu'minat, dan perempuan-perempuan yang mukmin. Jadi kuatnya muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Padahal mukminat juga sudah cukup, ini untuk menguatkan saja. Jadi keterlaluan memfitnah perempuan-perempuan yang suci. Lu'inu, mereka dilaknat fid dunya, di dunia, yaitu disiksa, dihukum tadi. Wal akhirah, dan di akhirat, tentunya kalau tidak tobat. Makanya di ayat yang awal, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, harus ada tobat. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Nah, ieu ayat yang Syiah teh anu dek dilindungi ku Menteri Agama nu anyar tah ieu. Syiah itu sudah jelas
melaknat istri-istri Nabi semua. Bukan hanya Aisyah dan Hafsah, semua istri Nabi dianggapnya pelacur les ya. Dina kunut nage maca laknat jang Aisyah jang Hafsah. Dinu salat ya, salatnya kan selalu ada kunut, lain subuh hungkul. Kunut najilan teh jadi saumur hirup. Ngalaknat siapa? Melaknat Aisyah, melaknat Abu Bakar. Nah ini orang Syiah itu dilaknat di dunia dan di akhirat. Para penghina keluarga Nabi itu sama dengan menghina agama, melecehkan. Mereka punya hak hidup tapi nggak punya hak untuk melecehkan. Yang melecehkan harus dihukum. Gitu. EPI dibubarkan, disiksa, Syiah dikekepan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari bersaksi untuk mereka lisan-lisan mereka, wa aidihim, tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka amalkan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, pada suatu waktu Nabi tiba-tiba tersenyum. Sahabat nanya, Nabi cenah ada apa? Ujug-ujug mujang. Kamu mau tahu cenah kenapa saya tersenyum? Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena seorang hamba debat cenah ka Allah kan kurang ajarnya. Ya debatnya teh begini. Ya Rabb, alam tujirni minadh-dhulmi. Ya Allah, bukankah engkau itu suka menolong orang dari kezaliman? Ya, wawanian ka Gusti Allah. Ku Allah teh dijawab, bala, tentu. Lalu kemudian dia berkata, la ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Kalau begitu saya tidak ingin ada saksi yang lain, saya saja yang bersaksi atas amal saya. Jadi abi teh soleh gitunya, yang lain mah palsu, dolim. Saya saja yang jadi saksi. Maka kata Allah, bala, oh iya, silakan. Kafa binafsikal yauma 'alaika syahida wa bil kirami 'alaika syuhuda. Ya, ini kan dari surat Al-Isra. Cukup diri kamu sendiri yang hari ini jadi saksi. Lalu kemudian oleh Allah dikunci ya. Al yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun. Di surat Yasin. Jol ngomong weh, tangan ngomong, kaki ngomong ya, semua. Ininya lisannya dikunci dan semuanya menyalahkan dirinya. Tiba-tiba kemudian sesudah berhenti dibuka lagi mulutnya, dia sumpah serapah nyarekan awakna. Bo'dan lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu ufadilu. Jadi amak-amakan kadirina sorangan. Itulah yang membuat Nabi tertawa. Engkau dia pingin saksi dirinya sendiri, udah dikasih, dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi ini ayat menegaskan bahwa tidak ada yang bisa tersembunyi meskipun kita sedang sendiri, meskipun orang lain gak melihat, tetap mereka catat amal goreng mana jar sorangan oke. Yauma idzin, pada hari itu yuwaffihimullahu dinahumul haq. Allah akan menyempurnakan kepada mereka din. Din itu balasan. Kenapa agama disebut din? Karena menjanjikan balasan. Kayak maliki yaumiddin, hari pembalasan, bukan hari agama. Dinahumul haq, balasan mereka dengan hak, tidak akan ada yang dizalimi. Wa ya'lamuna anna Allah wal haqqul mubin, dan mereka pun akan tahu bahwasanya Allah dialah yang maha benar dan maha nyata. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat. Ini ada dua penafsiran. Yang pertama, jama' muannas salim itu ditujukan pada benda atau sesuatu yang tidak berakal. Jadi apa yang dimaksud al-khabithat di sini, pernyataan yang kotor itu hanya untuk orang-orang yang kotor. Orang-orang yang kotor itu hanya untuk pernyataan-pernyataan yang kotor. Wat thayyibat lit thayyibin. Kalimah-kalimah thayyib itu hanya untuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu hanya mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Maksudnya kalau kita orang yang baik,
ya jangan ngomong yang kotor atuh, ya jangan senang menyebarkan berita-berita yang enggak baik, berarti kita orang yang enggak baik, ya. Mencek para ustad mah siga teko lah, mun nyicikeun kopi berarti di jerona kopi, nyicikeun teh berarti di jerona teh. Kalau kita keluarnya yang kotor dari mulut kita berarti hati kita kotor. Ini juga jadi dalil bahwa bersih dan tidaknya seseorang dilihat dari omongannya. Hadis-hadisnya sudah kita bahas kemarin. Ada banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisannya yang dia tidak bisa menjaganya, tidak bisa nahan suudon, cacian, makian. Yang kedua, maksud al-khabithat di sini adalah perempuan yang kotor untuk lelaki yang kotor. Laki yang kotor untuk perempuan yang kotor. Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Nabi itu kan baik. Masa Nabi berjodoh dengan perempuan yang tidak baik? Ini logika Syiah ini gimana? Masa nabinya diimani, dipuja, ari pamajikanna dijejele? Padahal ayat Quran jelas, at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Mustahil Nabi punya istri yang khabithah, ya. Kalaupun pernah ada dalam riwayat, langsung Nabi ceraikan, ya, langsung Nabi ceraikan. Saya teringat ya seorang ustadz, pengalaman beliau sendiri yang ya pengalaman begitu, mematahan ka urang nya cenah baheula cenah dipepatahan ku guru geus buru ceraykeun pamajikanna sia dirobah mah cenah gitu siga Nabi Ismail teu diceraykeun we jadi cenah ripuh ayeuna kumaha geus diceraykeun ayeuna mah cenah gitu. Jadi dalam Islam itu kalau memang berpasangan dengan yang tidak baik kenyataannya udah daripada hancur nepikeun ke akhirat. Karena lelaki yang baik harus dengan perempuan yang baik. Nya syukur-syukur eta perempuan nu tidak baik teh bisa dibaikeun, itu yang terbaik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu terlepas dari apa yang mereka katakan, ya, orang-orang baik itu. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ini penegasan bahwa Nabi dan keluarganya itu mendapatkan rezeki yang mulia, terlepas dari semua tuduhan yang sampai hari ini masih diabadikan, ya, tuduhan itu oleh orang-orang Syiah saja. Dan aliran sesat lain mah wani-wani, cuma orang-orang Syiah saja yang berani terus sampai hari ini menghina, melaknat, bahkan sampai dijadikan kunut, ya, istri-istri Nabi itu dianggap sebagai pelacur-pelacur. Nauzubillahi min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngecak nih.